Halo, nama saya Alex. Sini saya akan melakukan presentasi praktikum AS kecerdasan buatan dengan nama Alexon Ngababan, NIM 4242211023. Soalnya ialah melakukan signal signal prediction di mana sebuah sinyal acak akan menjadi data learning bagian and backpropagation dengan input ada dua, yaitu X1 dan X2, dan output Y. Proses dilakukan dengan melakukan sinyal acak dengan jumlah sampel N 1000, lalu melakukan learning dengan input X1 dan X2 dan output Y sebanyak N, yaitu 1000 sampel. Setelah learning, kemudian melakukan feed forward dengan melakukan run pada program feed forward tersebut, sehingga seolah-olah feed forward sedang berusaha menggambar dari sinyal acak tadi. Lalu nanti kita ada dua sinyal, lalu kita nanti ada dua sinyal asli dan sinyal acak yang akan mengikuti sinyal AC. Apakah dia akan hampir menyerupai atau sudah menyerupai atau sebaliknya? Oke, kita masuk ke program. Hmm, Di sini kode berfungsi untuk membuat data dari file CSV dan menyiapkan data tersebut sehingga input dari target untuk pelatihan model neural network. Kemudian kolom X1 dan X2 dipilih sebagai variabel input X, sedangkan kolom Y1 digunakan sebagai variabel targeting. Di sini kode membagi data menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian secara acak. Dan random state sama sebanyak 42 agar hasilnya konsisten setiap dijalankan. Uh, um, kode di sini kode membangun dan melatih model neural network sederhana dengan satu hidden layer berisi sejumlah neuron dan aktivitas lalu model dikompilasi menggunakan tim measure Adam dan fungsi loss MSE. Lalu dilatih dengan data training selama jumlah epoch yang ditentukan. Di sini kode di sini kode melakukan prediksi terhadap seluruh data menggunakan model yang telah dilatih, menghitung nilai gelat rata-rata kuadrat MSE sebagai evaluasi kinerja model tersebut. Setelah itu disiapkan area plot untuk visualisasi hasil prediksi dalam bentuk tiga grafik. Hmm, di sini di sini kode membuat tiga grafik untuk memvisualisasikan hasil prediksi model secara bersamaan. Grafik kedua hanya menampilkan grafik kedua hanya menampilkan hmm, menampilkan nilai target asli, sedangkan grafik ketiga hanya menampilkan hasil prediksi dari model. Kode memanggil fungsi NN, run NN from sampel dengan parameter file data sampel data CSV. Jumlah epoch 1000, jumlah epoch 1000, learning rate 0,01 dengan hidden nodes 10. Dengan hidden nodes 10. Kode eh, pada hidden layer, fungsi ini akan menjalankan seluruh proses mulai dari pemutaran data, pelatihan model, neural network, evaluasi hingga evaluasi hasil prediksi. Eh, Hasil grafik menunjukkan prediksi model belum akurat dan perbedaan signifikan antara prediksi dan target.
Target ini target Y1 bersifat biner sementara output model cenderung kontinu dan tidak mengikuti pola yang sama. Nilai MSI yang masih cukup tinggi 0,05985 menunjukkan model belum optimal. Kemudian kemungkinan karena pengaturan parameter atau tipe masalah yang lebih cocok untuk klasifikasinya. Lalu pada grafik ini terlihat bahwa performa model neural network mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Prediksi garis orange mulai mendekati pola target garis biru garis biru meskipun masih terdapat ketidaksesuaian di beberapa bagian. Nilai MSI menuntut menjadi 0,07 0,01753 yang menandakan gelat prediksi lebih kecil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan jumlah epoch menjadi 1000 dan penggunaan learning rate 0,01 yang lebih sesuai, namun karena target T1 bersifat biner, model regresi seperti ini tetap belum sepenuhnya ideal dan mungkin akan lebih optimal jika menggunakan pendekatan klasifikasi. Lalu saya akan memberikan kesimpulan. Pada percobaan pertama, model neural network belum belum mampu memprediksi data dengan baik. Hal ini terlihat dari grafik yang menunjukkan prediksi model penyebaran dan tidak mengikuti pola target serta nilai mean square error atau MSI-nya yang cukup tinggi sekitar 0,05985. Kondisi ini menunjukkan bahwa model masih kesulitan memahami pola dalam data. Kemungkinan karena jumlah epoch terlalu sedikit atau karena terlalu kecil. Eh, Baru kesimpulan lainnya prediksi target eh, hal ini hal ini kemungkinan karena karakteristik target T1 yang bersifat biner 0,01 sedangkan model masih menggunakan pendekatan regresi untuk meningkatkan hasil secara keseluruhan. Sebaiknya digunakan pendekatan klasifikasi seperti menambahkan fungsi aktivasi sigmoid pada output layer dan mengerti fungsi loss menjadi binary cross entropy agar lebih sesuai dengan jenis data. Sekian dari saya. Terima kasih.